Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Ya, hari ini kita sudah hari kedua sekolah. Tentunya anak-anak harus masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mau sama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dulu di dalam doa. Yuk anak-anak semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak-Mu, di dalam kehidupan keluarga kami semua Tuhan. Ya Bapa, pada pagi ini kami akan memuji nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan boleh tolong kami supaya kami dapat lebih sungguh-sungguh lagi dalam memuji, dalam mendengarkan firman-Mu. Dan pada pagi ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk keluarga teman-teman kami juga Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, Bu Vero harap semuanya sudah siap memuji Tuhan. Dan sekarang Bu Vero undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Meskipun Bu Vero gak lihat, Bu Guru yang lain gak lihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita nyanyikan lagi sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita hari ini tentunya ya. Dan sekarang anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kita mau bersama-sama angkat pujian dengan sayapmu. Anak-anak boleh kembali duduk. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baik anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, semua sudah siap ya? Ibu harap semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua mendengarkan dengan baik, sekalipun ibu tidak melihat, tetapi ibu yakin ada Tuhan Yesus yang sedang melihat anak-anak apakah sungguh-sungguh atau tidak ya. Dan harapan ibu semuanya sungguh-sungguh dan mendengarkan dengan baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu ayo kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang selalu kami muliakan dalam kehidupan kami sangat bersyukur boleh memuji Tuhan lewat ibadah chapel kami pada pagi hari ini. Dan saatnya kembali ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkati kami baik sebagai pendengar maupun sebagai yang menyampaikan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi firman yang hidup, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus bantu kami untuk bisa memahami, mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kuasa yang ingin mengganggu, yang ingin mengacaukan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Boleh Alkitabnya dibuka ya, kita baca sama-sama sekali lagi dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus
supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, itu ya firman Tuhan yang kita akan dengarkan sama-sama hari ini ya. Nah, temanya adalah hidup adalah kesempatan ya. Sekali lagi temanya adalah hidup adalah kesempatan ya. Nah, jadi Tuhan selalu ingin mengingatkan kita semua, mengingatkan anak-anak bahwa hidup manusia itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ya. Kelak kesempatan itu akan habis dan tidak ada yang dapat menawarnya ya. Pada saatnya nanti setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan ya kehidupannya. Kita harus mempertahankan, anak-anak juga harus mempertanggungjawabkan nanti kehidupannya. Begitu juga dengan ibu ya. Jadi Tuhan Yesus pun juga pernah mengingatkan bahwa setiap orang yang memberikan pakaian atau makanan pada saudaranya yang hina atau mengunjungi orang lain dalam penjara, itu berarti ia melakukannya untuk Tuhan sendiri ya. Jadi intinya di sini adalah Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita, selagi ada kesempatan, ayo kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, sekali lagi, hidup itu adalah apa? Kesempatan ya. Kesempatan untuk apa? Untuk berbuat lebih banyak bagi sesama atau lebih banyak berbuat yang baik bagi orang lain ya. Nah, kenapa kita harus melakukan ya hal-hal yang baik kepada sesama kita? Karena itu merupakan apa? Respon iman kita terhadap anugerah keselamatan Tuhan ya. Kita kan sudah diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman dosa ya. Kita sudah diberi kesempatan untuk bisa masuk dalam hidup yang kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan ya. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi untuk merespon anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita, maka apa yang perlu kita lakukan ya? Yaitu salah satunya adalah melakukan perbuatan baik ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu ya dan kesempatan dalam hidup ini ya. Kalau kita melakukan hal yang baik, berarti kita melakukannya juga untuk Tuhan ya. Jadi memanfaatkan waktu dan kesempatan dalam hidup ini ya. Kalau kita sudah memanfaatkannya dengan baik, maka kita sudah melakukannya juga untuk Tuhan ya. Karena kesempatan itu anak-anak tidak akan berulang ya, dan ada batasnya ya. Maka selagi masih ada kesempatan harus dipergunakan dengan
baik ya. Seperti yang barusan kita baca kisahnya di dalam Lukas pasal 16 tadi ya. Di sana dikatakan bahwa kita belajar dari orang kaya dan Lazarus sama pengemis yang miskin ya. Kita belajar dari orang kaya dan Lazarus dan pengemis yang miskin. Nah, anak-anak diceritakan tadi bahwa ketika masih hidup, orang kaya mempunyai kesempatan untuk mengasihi Lazarus yang adalah pengemis yang miskin. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut? Nah, ternyata yang dilakukan oleh orang kaya tersebut adalah tidak sedikit pun dia mempunyai apa? Mempunyai belas kasihan. Tidak sedikit pun mempunyai belas kasihan terhadap Lazarus ya. Diabaikannya Lazarus yang miskin itu ya. Pada akhirnya ketika orang kaya tersebut meninggal, apa yang dialaminya? Yang dialaminya adalah dia menderita di neraka. Sementara kehidupan Lazarus bagaimana? Dikatakan tadi di ayat yang barusan kita baca, Lazarus bersukacita di sorga ya. Nah, dari cerita yang sudah kita baca, bahkan sudah Ibu ceritakan ini, kita perlu mengingat ya. Kita perlu mengingat bahwa di dalam kehidupan ini kita mempunyai banyak kesempatan untuk apa? Untuk memilih ya. Jadi Ibu ajak kita semua ya. Ibu ajak anak-anak semua, mari kita mempergunakan kesempatan untuk memilih sesuatu yang baik dan benar ya. Untuk memilih sesuatu yang baik dan benar. Dan kita juga tidak boleh takut untuk memilih yang baik dan benar, walaupun keadaan di sekeliling kita tidak mendukung ya. Jadi siap ya anak-anak ya, siap ya semuanya ya. Ayo mempergunakan kesempatan untuk memilih sesuatu yang baik dan benar ya. Jadi ingat, pilihan yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan Yesus adalah pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang baik. Contohnya seperti apa ya? Ya, contohnya seperti memilih untuk rajin belajar. Ya, itu contohnya. Memilih untuk rajin belajar, bukan memilih untuk malas belajar. Itu salah. Yang benarnya, yang Tuhan inginkan adalah mempergunakan kesempatan untuk belajar, rajin belajar. Kemudian contoh yang lain, ya, memilih untuk rajin menolong sesama. Ya, jangan seperti orang kaya tadi ya. Dia tidak mau menolong Lazarus, padahal sebenarnya dia punya kesempatan ya. Memilih untuk rajin menolong orang yang membutuhkan, memilih untuk menolong orang tua di rumah, itu juga termasuk. Memilih untuk taat kepada orang tua ya, memilih untuk rajin beribadah ya, walaupun ibadah sekarang online, live streaming lah ya, harus kita memilih hal-hal yang baik dan benar. Jadi dengan memilih untuk rajin, maka kita sudah mempergunakan kesempatan dalam kehidupan kita ini dengan baik ya. Jadi itu saja firman Tuhan hari ini, mengajarkan kita untuk ayo memilih hal yang baik dan benar. Ayo untuk mempergunakan hidup ini, karena hidup ini adalah kesempatan ya. Jadi kesempatan untuk melakukan apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dan benar ya. Oke, Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, maka kalian akan siap melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin ya. Oke, ya itu saja firman Tuhan. Ibu akan kembalikan kepada Ibu Vero untuk menutup ibadah kita.
Ya, amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadikan hal-hal baik untuk anak-anak semua di rumah. Dengan firman Tuhan hari ini, anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih taat lagi. Dan sebelum kita menutup chapel kita di pagi hari ini dengan doa, kita mau sama-sama angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku. Yuk anak-anak semuanya bersikap berdoa, kita sambil bernyanyi, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dapatkan, apa yang kami dengar di pagi ini dapat menjadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang takut orang tua, taat orang tua, terlebih taat pada-Mu ya Tuhan. Dan di pagi ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dan di pagi ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman kami, keluarga kami, atau bahkan keluarga dari teman-teman kami Tuhan yang sedang lemah tubuh, sedang sakit. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh jamah Tuhan, sehingga setiap kami, setiap teman-teman kami, keluarga kami Tuhan dapat beraktivitas dengan baik seperti sedia kala Tuhan. Dapat teman-teman kami dapat belajar bersama dengan kami kembali Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan belajar mengajar pada hari ini ke tangan kuasa-Mu. Tuhan boleh tolong kami supaya dapat memahami pelajaran dengan baik. Tuhan boleh tolong guru kami yang menyampaikan pelajaran supaya dapat menyampaikan dengan lebih baik juga. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin untuk chapel pada hari ini. Selamat belajar untuk anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati.